Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya, Baik, Pak. di masa pasca pandemi tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker jika di luar, dan hindari kerumunan ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Wahyu pastikan semua jaringan yang digunakan dalam keadaan baik tanpa kendala. Kalau ya, acungkan kedua jempol. Ya, bagus. Alhamdulillah, berarti semua berada dalam jaringan atau jaringan yang dipakai semua dalam keadaan aman. Mudah-mudahan nanti sampai selesai pembelajaran semua dalam keadaan aman jaringannya. Amin. Amin. Untuk ketua kelas, Vivi ya, dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan Vivi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Vivi telah memimpin doa. Sebelumnya Pak Wahyu absen dulu. Rona ada? Ada, Pak. Ada. Meta? Hadir, Pak. Hadir. Farah? Ya, jadi hari ini kita akan belajar statistika. Statistika. Untuk peta konsepnya, di mana statistika dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penyajian data. Penyajian data terdiri dari tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Dan pembelajaran kita hari ini difokuskan di statistika, yaitu membahas tentang penyajian data dan difokuskan pada tabel distribusi frekuensi, di mana kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya seperti yang bisa dilihat. Bisa minta tolong Pak Wahyu untuk dibacakan. Siapa yang mau membacakan untuk kompetensi dasarnya? Tujuan pembelajaran. Minta tolong Pak Wahyu untuk dibacakan. Meta. Baik, Pak. Berikutnya adalah langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran yang akan kita kerjakan antara lain yang pertama adalah permasalahan, diskusi, dan presentasi. Kemudian penilaian yang akan Pak Wahyu lakukan, ada 3 penilaian. Sekarang kita masuk ke apersepsi. Silahkan mengingat kembali apa yang sudah pernah dipelajari tentang statistika yang ada di SMP. Dulu di SMP kelas berapa ya? Mempelajari statistika? Saya, Pak. Kelas berapa Saya dulu? dulu kelas 9 Kelas SMP. 9. Mempelajari tentang apa, Denta? Saya pernah belajar statistika saat SMP kelas 9 tentang rata-rata, modus, dan median. Oh ya, dulu Denta sudah pernah belajar tentang statistika, antara lain mencari rata-rata, modus, dan median. Yang lain apakah sama seperti Denta? Pernah belajar tentang rata-rata, modus, dan median? Kurang lebih sama. Sama. Dulu pernah belajar tentang diagram batang, diagram lingkaran. Nah, sekarang kita belajar tentang penyajian data, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Ya. Ada permasalahan seperti ini, bisa dilihat semuanya. Ada permasalahan. Ini termasuk permasalahan lingkungan ya. Bisa dilihat? Ya, kira-kira kalau diberikan permasalahan seperti ini, apa yang ada di pikiran kalian itu? Pusing, Pak. Menyederhanakan data. Menyederhanakan data. Tadi yang pusing siapa? Bingung, Pak. Saya, Pak. Itu kalau ada permasalahan seperti ini disederhanakan. Siapa tadi yang nyelenting seperti itu? Saya. Siapa? Rona? Ya. Iya, betul Rona. Jadi
apabila diberikan permasalahan seperti ini kan ada yang pusing, ada yang bingung karena datanya banyak, kemudian tidak urut. Jadi ini perlu disederhanakan. Disederhanakannya ke dalam pembahasan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti ini data mentah ini, data hasil pengolahan sampah plastik ini akan dibawa ke tabel distribusi frekuensi. Tujuannya apa kira-kira? Ada yang tahu kira-kira? Dibawa ke tabel distribusi frekuensi? Oh, kurang tahu. Menyederhanakan data. Sebelumnya bisa lihat video yang Pak Wahyu tampilkan. Ini nanti tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Bisa didengar? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi dari sebuah data. Ya, sekarang di sini ada data nilai ujian matematika dari 40 siswa. Ya, dari tayangan video tadi, jadi cara membuat tabel distribusi frekuensi. Masih semangat? Masih, Pak. Masih, Pak. Semada. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi dari permasalahan kemudian tadi ada video bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Adakah yang masih ditanyakan? Ya, Pak. Oh, bagaimana cara mencari nilai log N? Ada yang tahu? Bagaimana cara mencari log 50? Di video tadi disampaikan atau tidak? Ya. Bagaimana caranya? Oh iya, cara mencari log 50 nanti menggunakan kalkulator ya. Permasalahan ini sudah ada di lembar kerja peserta didik yang Pak Wahyu sudah kirim kemarin. Tentunya sudah di print ya. Coba kita. Sudah di print. Karena kita daring, kalau nggak di print dulu nanti bingung. Jadi ini bisa dilihat ya. Bisa. Ya, jadi ini lembar kerja peserta didik LKPD. Ya, ini kelompoknya. Kelompok pertama itu nanti ada Rona, kemudian Mutiara, Andin, dan Nabila. Dan nanti apabila ada tulisan join ya, diklik join ya, supaya bisa masuk kelompok masing-masing. Baik, Pak. Halo kelompok 1. Kelompok 1. Ya, Pak. Adakah yang ditanyakan? Baru saja kami dari kelompok 1 sudah menyelesaikan, yaitu pada data-data ini sudah menentukan tahap-tahapnya, yang menentukan jangkauan, menentukan banyak kelas, sampai membuat tabel distribusi frekuensi. Ya. Dari kelima langkah-langkah tersebut, dari kelompok 1 belum ada pertanyaan. Oh gitu ya. Halo kelompok 2, masih semangat? Masih, Pak. Bapak. Sangat semangat. Rasta dan Meta. Iya, Ada kendala atau tidak? belum ada, Pak. Belum Iya, Pak. ada. Tidak ada. Lancar semua, Pak. Lancar. Iya. Nggak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Belum, ini tidak. Halo kelompok 3. Belum, Pak. Ada Afkar, Farah, Rizna, dan Deta. Ada kesulitan tidak? Ada yang Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Sudah sampai Lancar. mana ini? Sudah sampai mana? Sampai Sampai nilai tengah. nilai tengah. Menentukan lingkar tengah. Ya. Ya. Jadi masih permasalahan di kegiatan 1 ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah dibuat PPT-nya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Oh ya, tadi sudah ya. Iya. Iya. Jadi kelompok 1 tadi sudah siap presentasi, kelompok 2 ini sudah siap. Silakan Iya. dipersiapkan. Baik, Pak Pak. Wahyu.
cek dulu di kelompok 3 ya. Ya. Pak. Ya, waktu diskusi sudah selesai. Farah, ada kendala kamera? Oh, pakai 2. Udah, baru ke pencet. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan pilih kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya terkait dengan tabel distribusi frekuensi kelompok 1 yang beranggotakan 1. Rona Azhara Hamidah, 2. Mutiara Zahra, 3. Andina Wita, 4. Nabila Nur Anissa, dan 5. Saya Novia Catur Indriani. Jadi untuk menentukan jangkauan dengan simbol R dapat kita temukan dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil. Sebelumnya kita flashback ke halaman yang sebelumnya, itu data terbesar itu senilai 176, sedangkan data terkecil senilai 118. Bisa dilihat. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang penyajian data tabel distribusi frekuensi yang beranggotakan kelompok, yaitu saya sendiri Meta, kedua Clarista, yang ketiga Atta, dan keempat Andika. Dari hasil diskusi kami didapat banyak data, yaitu 50. Yang pertama kita mencari jangkauan yang disimbolkan dengan R, yaitu mencari jangkauan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya didapat 79 dan nilai terkecilnya 45. Hasilnya 34. Silakan, Rifna. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyajian data tabel distribusi frekuensi. Dengan anggota kelompok 3 yang pertama yaitu Farah, absen 14, Adela, absen 1, saya sendiri, Fazarifna, absen 13, Afkar, absen 2, dan Denta, absen 26, 20 berapa? 24. Yang selanjutnya unsur-unsur pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu Ya, pada kegiatan 1 tadi banyak datanya adalah 50. Kemudian nilai statistik, nilai minimumnya itu 118. Kemudian nilai statistik maksimumnya 176, di mana jangkauan atau R itu dipilih dari nilai data paling besar dikurangi nilai data paling kecil, yaitu dimulai dari 118 dengan panjang kelas tadi 9 ya. Sehingga sampai 126. Sudah sama semuanya? Sudah, Pak. Sudah sama. Berarti pekerjaan atau diskusi kelompoknya sudah benar. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari kegiatan pembelajaran hari ini terkait membuat tabel distribusi frekuensi? Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini yaitu dalam membuat tahap-tahap membuat tabel distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan yang pertama menentukan jangkauan yang disimbolkan oleh huruf R dengan rumus R yaitu data maksimal dikurangi data minimum. Betul ya apa yang disampaikan oleh Rona dan Rifna tadi, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama menentukan jangkauan, kemudian menentukan banyak kelas, kemudian menentukan panjang kelas, dan mengambil batas bawah kelas pertama, baru dibuat interval kelas ya. Kita kuis ya. Dapat hadiah atau Pak? Ada. Buka dulu kahoot.it ya. Ya, Pak. Semuanya buka dulu kahoot.it. Klik kahoot.it, kemudian masukkan PIN-nya. Nanti peringkat pertama hadiahnya coklat Silver Queen. Siap. Juara pertama ya. Hanya untuk juara pertama. Ya. Juara kedua, ketiga nanti kuis berikutnya. Ya. Sudah ya? Sudah. Persiapan nomor 1.
Kita lihat juaranya Tiara. Tiara ya. Tiara. Lanjut soal yang kedua. Konsentrasi. Ya, banyak yang menjawab betul. Kita lihat juaranya siapa. Meta sekarang juaranya. Soal terakhir ya. Soalnya cuma 3. Konsentrasi. Kita lihat juaranya. Siapa ini suaranya? Suaranya Denta. Nanti Denta dapat coklat dari Pak Wahyu. Coklat Silver Terima kasih. Queen. Terima kasih. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita melakukan refleksi pembelajaran. Silahkan Pak Wahyu beri waktu 1 menit untuk mengisi refleksi pembelajaran lewat Google Form, di mana linknya sudah Pak Wahyu kirim di WA grup kelas. Yang diisi pertanyaannya, apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini, hal apa yang belum kalian pahami hari ini. Silahkan diisi waktu 1 menit dari sekarang. Sudah, Pak. Ya, sudah selesai ya? Sudah selesai. Untuk pembelajaran berikutnya, materi yang akan kita pelajari adalah penyajian data dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Demikian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jangan putus asa, jaga kesehatan, dan tetap bahagia. Pak Wahyu akhiri. Ya, Pak. Ya, Pak Wahyu akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rokat.